Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 6 ingin membahas latihan soal bab 20 Kunting for Passion. Anda Amanda Diva dan saya Anda Jasminalika dan Fadia Putri. 20-7 Candy Company memiliki kewajiban imbalan pasti sebesar $6.300.000 dan merencanakan aset sebesar $4.900.000 pada 1 Januari 2015. Candy memiliki data berikut program selama 2015. Kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2015 adalah $6.650.000. Tidak ada akumulasi keuntungan atau kerugian pada tanggal 31 Desember 2014. Instruksinya yang pertama, siapkan lembar kerja pensiun untuk perusahaan Candy untuk tahun 2015. Yang kedua, buatlah ayat jurnal untuk mencatat biaya pensiun tahun 2015. Yang ketiga, tunjukkan bagaimana keuntungan dan kerugian pensiun atau jika ada akan dilaporkan oleh Candy dalam laporan laba rugi mempresentasi dan laporan posisi keuangan. Solusinya itu yang A, kita membuat akun yaitu ada general journal entries dan memo record. Annual passion expense-nya itu ada pada balance Januari 2015, service cost-nya itu 120 dapat dari 6.300 dikali dengan 0,7. Nah, untuk interest revenue itu dapat 343.000. Nah, itu dapat dari 4.900 dikali dengan 0,07. Nah, untuk kontribusinya itu $400.000 di cash. Dan aset loss-nya itu di OC atau gain loss itu dapat 48.000. Itu dapat dari 343 dikurang dengan 295. Sedangkan untuk liability loss itu di gain atau loss-nya itu 89.000. Maka journal entry pada tahun 2015 annual passion expense-nya itu total seluruhnya 168. Yes-nya 400 dan total dari OC atau gain loss-nya itu $137.000 dan passion asset atau liability-nya itu 45. Accumulated OC itu balance-nya itu 137 dan passion asset liability-nya itu 1.355. Untuk memory card-nya itu ada balance-nya itu tanggal Januari tanggal 1 2015 itu 6.300 di obligasi. Untuk di plan aset itu 4.900. Service cost-nya itu 120 di obligasi. Interest expense-nya itu 441. Kontribusinya itu 343.000 dan benefitnya itu 400. Aset loss-nya itu 300 dan liability loss-nya itu 48.000. Maka total accumulated-nya itu di obligasi itu 6.650 dan untuk plan asetnya itu 5.295. Untuk B-nya itu ayat jurnalnya ada passion expense itu di debit sebesar 218, OC atau gain loss-nya itu 137 dan passion asset liability itu 45 dan cash-nya itu di kredit 400. Yang C-nya itu kerugian pensiun sebesar 137
atau 48.000 dolar kerugian aset dikurangi dengan kewajibannya itu sebesar 89.000 dolar. Diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Saldo pada 31 Desember 2015 sebesar 137.000 dolar dilaporkan dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain ekuitas pemegang saham. E2013 dengan menggunakan informasi di E2012 tentang program pensiun manfaat pasti Ericsson Company. Siapkan lembar kerja pensiun tahun 2017 dengan jadwal perhitungan tambahan. Buatlah e-jurnal pada tanggal 31 Desember 2017 untuk mencatat beban pensiun dan transaksi pensiun terkait. Juga tunjukkan jumlah pensiun yang dilaporkan dalam neraca. Solusi. Sini kita buat jurnal worksheet Ericsson Company, General Journal Entries. Nah, sebelah kanannya ada memo record. Di sebelah kirinya itu, di General Journalnya ada balance Januari 1, 2017 sebesar 800, terus di memo recordnya ada 2.500 di kredit dan 1.700 di debit. Terus service cost-nya 400 di debit, terus memory card 400 di kredit. Ya, ada interest cost 250 debit, terus memory card 250 kredit. Actual return 420 debit, terus di memory card-nya 420 debit. Terus unexpected gain 250 debit, OC gain or loss-nya 250 kredit. Terus ada contribution sebesar 700 di kredit, terus di memory card-nya 700 juga di debit. Terus benefit-nya dicatat di memory card 200 di debit dan 200 di kredit. Terus ada liability increase-nya 350 di kredit, terus di memory card-nya 350 di kredit. Terus journal entry for 2017 itu ada 480 di debit, ada 700 di cash kredit, terus di OC-nya 100 debit, terus di pension asset liability 120, terus ada accumulated OC Desember 31 dari 2017 itu 0. Terus balance Desember 31 2017 itu 100 debit, 680 kredit, 3.300 kredit, 2.620 debit. Terus di sini ada journal entries-nya. Di debit itu ada 3. Yang pertama ada other comprehensive income general ledger besar 100, ada pension expense 480, terus ada pension asset liability 120, terus di kreditnya cash sebesar 700. Terus ada statement of financial position at Desember 31 2017 itu di debitnya ada liabilities, terus di kreditnya ada pension liability sebesar 680. Terus ada shareholder equity accumulated other comprehensive loss general ledger itu sebesar 100. Next. Selanjutnya ada soal E20-21. Staf akuntansi dari Holder Inc. telah menyiapkan lembar kerja manfaat pasca pensiun berikut ini. Sayangnya beberapa entry di lembar kerja tidak dapat diuraikan. Perusahaan telah meminta bantuan Anda untuk melengkapi lembar kerja dan menyelesaikan tugas-tugas akuntansi yang terkait dengan program pensiun tahun 2017. Maka dari soal tersebut diinstruksikan tentukan jumlah hilang dan tentukanlah jumlah yang hilang
Jumlah yang hilang dalam lembar kerja pasca pensiun tahun 2017 yang menunjukkan apakah jumlahnya merupakan debit atau kredit. Lalu yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban pasca pensiun tahun 2017 untuk holder Inc. Lalu yang C, beberapa tingkat diskonto yang digunakan untuk pemegang dalam memperhitungkan bunga atas program imbalan pasca kerja lainnya. Lalu jelaskan. Next. Maka solusinya untuk yang A itu untuk post retirement benefit worksheet-nya untuk perusahaan Older Inc. pada balance untuk Januari 1 ada di post retirement asset atau liability sebesar 290.000 di kredit. Lalu ada di annual project benefit obligation sebesar 410 di kredit dan plus plan aset 120.000 di debit. Untuk service cost ada pada annual post retirement expense di debit sebesar 56.000, di annual project benefit obligation-nya sebesar 56.000 sebagai kredit. Untuk interest rate-nya untuk annual post retirement expense-nya 36.900 di debit, annual project benefit obligation-nya 36.900 di kredit. Lalu untuk actual return pada annual post retirement expense-nya 2.000 di kredit dan plan aset 2.000 di debit. Lalu untuk contribution cash-nya kredit 66.000, plan asetnya debit 66.000 juga. Di benefit annual project benefit obligation-nya sebesar di debit 5.000 dan plan aset kredit 5.000. Untuk amortisasi annual post retirement-nya 3.000 di debit dan OCI-nya 3.000 di kredit. Untuk jumlah entry untuk 2017 itu jumlahnya 93.900, untuk cash-nya 66.000, untuk OCI-nya 3.000 dan untuk post retirement asset liability-nya itu 24.900. Untuk accumulated OCI-nya untuk 2016 sebesar 30.000 di debit dan balance pada Desember 31 2017 itu di debit ada OCI sebesar 27.000 dan plan aset sebesar 183.000. Lalu di kreditnya itu ada post retirement asset liability 314.900 dan annual project benefit obligation sebesar 497.900. Lalu untuk yang B, journal entry-nya untuk tahun 2017 itu pada debit ada pension expense sebesar 93.900 dan cash 60 di kredit ada cash 66.000 dan other comprehensive income 3.000 dan post retirement asset atau liability sebesar 24.900. Untuk solusi yang C ada discount rate-nya ada interest cost per annual project benefit obligation. Jadi 36.900 dibagi 410.000 maka hasilnya 9%. Next. Selanjutnya ada dari P2017 itu Hansen Crop itu mensponsori program pensiun manfaat pasti. Untuk karyawannya pada tanggal 1 Januari 2017, saldo berikut terkait dengan rencana ini. Aset program atau nilai terkait pasar sebesar 520.000 dolar. Kewajiban manfaat yang diproyeksikan 700.000 aset atau kewajiban pensiun itu 180. Biaya layanan sebelumnya itu 81.000, keuntungan atau kerugian bersih debit 91.000.
Sebagai hasil dari mengoperasikan program selama 2017, aktuaris memberikan data tambahan berikut untuk tahun 2017. Biaya layanan itu $108.000. Tingkat penyelesaian itu 99%. Tingkat pengembalian yang diharapkan 10% pengembalian aktual aset program 48.000. Amortisasi biaya jasa sebelumnya itu 25.000. Kontribusi itu 133.000. Tunjangan yang dibayarkan pensiun 85.000. Rata-rata sisa masa kerja karyawan aktif itu 10 tahun. Instruksikan dengan menggunakan data sebelumnya. Hitung biaya pensiun untuk Hasan Crop untuk tahun 2017 dengan menyiapkan lembar kerja pensiun yang merupakan entry jurnal untuk biaya pensiun. Gunakan nilai aset terkait pasar untuk menghitung pengembalian amortisasi. Solutionnya yang pertama itu menghitung interest cost-nya. Itu interest cost sama dengan project benefit obligasi dikali dengan settlement rate-nya. Berarti itu $700.000 dikali dengan 9%, maka dapat 63. Untuk unexpected loss-nya itu dapat dari $520.000 dikali dengan 10% dikurang dengan 48, maka dapat $4.000. Sedangkan untuk amortisasi loss-nya itu $91.000 dikurang dengan 700.000 dikali dengan 10/100 dibagi dengan 10 tahun, maka dapat 2.100. Di sini ada akun general dan memory card. Balance-nya itu yang balance Januari 2017 itu passion asset liability itu 180 dan project benefit obligasi itu 700 di kredit dan plan asetnya itu $520.000 di debit. Untuk service cost-nya itu annual passion expense-nya itu 108 di debit dan project benefit obligasi itu 108 di kredit. Interest cost-nya itu annual passion cost-nya itu 63.000 di debit dan profit benefit obligasinya 63.000 di kredit. Untuk actual return-nya di annual passion expense sebesar 48.000 di kredit dan plan asetnya 48.000 di debit. Dan unpacked loss itu annual passion expense itu 4.000 di kredit dan OC gain loss-nya itu 4.000 di debit. Amortisasi of PSC itu 25.000 di debit dan OC saver cost itu 25.000 di kredit. Untuk amortisasi of loss itu di annual passion expense itu 2.100 di debit. Gain loss itu 2.100 di kredit. Kontribusinya itu 133.000, cashnya itu di kredit dan plan aset itu di debit 133. Benefitsnya itu project benefit obligasi itu 85 di debit dan 85 plan aset di kredit. Akumulasi OC-nya itu 81.000 di service cost-nya di debit dan oxygen loss-nya itu 91.000 di debit. Maka balance-nya itu di tanggal 31 Desember 2016 itu 56.000 di debit dan 92.100 di debit. Passion asset liability itu 170, project benefit obligasi 786 di kredit dan 616.000 di kredit di debit. P2013 Landback Food ini mensponsori rencana tunjangan medis dan gigi pasca pensiun untuk karyawan saldo berikut terkait dengan program ini pada 1 Januari 2017. Aset program 200.000
kewajiban imbalan pasca kerja yang diharapkan 820.000, akumulasi kewajiban imbalan pasca kerja 200.000, tidak ada biaya jasa sebelumnya atau saldo OCI. Sebagai hasil dari operasi rencana pada 2017, data tambahan berikut disediakan oleh aktuaris. Biaya layanan adalah 70.000, tingkat diskonto adalah 10%, kontribusi untuk program adalah 65.000. Pengembalian yang diharapkan dari aset program adalah 10.000. Pengembalian aktual dari aset program adalah 15.000. Tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan adalah 44.000. Rata-rata sisa layanan hingga kelayakan penuh 20 tahun. Instruksinya A. Dengan menggunakan data sebelumnya, hitung biaya manfaat pasca pensiun berkala bersih untuk tahun 2017 dengan menyiapkan lembar kerja yang menunjukkan entry jurnal untuk biaya pasca pensiun dan saldo akhir tahun dalam akun memo terkait manfaat pasca pensiun. B. Buatlah entry jurnal terkait dengan program pasca pensiun untuk tahun 2017 dan indikasikan jumlah pasca pensiun yang dilaporkan pasca pensiun tahun 2017. Solution. Ini di sini ada memory recordnya, balance Januari 2017-nya itu 300.000, terus balance cost-nya itu 70.000, interest cost-nya 70.000, actual return-nya 15.000, unexpected gain-nya 35.000, kontribusinya 68.000, benefit-nya 44.000, journal entry-nya itu 80.000, terus accumulated OC Desember 31 2016-nya itu 0, terus balance Desember 31 2017-nya itu 246. Terus di sini ada journal entry-nya. Di debitnya itu ada postpayment expense sebesar 80.000, sama di kreditnya itu ada cash 65.000, terus other comprehensive income-nya 5.000, terus postpayment asset atau liability-nya 10.000, terus ini itu untuk record to pension expense. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.